Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ini kesempatan luar biasa. Sebelum COVID, Mas Andi, hampir setiap tahun itu 2, 3, 4 kali saya ke Makassar. Karena COVID, 3 tahun nggak pernah ke sini dan alhamdulillah sekarang ke Makassar lagi, menghadiri forum yang sangat mulia ini. Dan senang karena Makassar tidak pernah kehilangan dinamikanya. Ini adalah kota yang salah satu yang paling dinamis di Indonesia. Nah, saya mencoba mencari judul yang pas. Akhirnya ketemu tetap tumbuh saat dunia runtuh. Ini kombinasi antara analisa dan doa, gitu ya. Jadi ada resiliensi tapi juga ada risiko, makanya kita harus banyak berdoa dan berusaha. Next slide. Next slide. JFK, ini bukan Yusuf Kala ya, John F. Kennedy itu pernah bilang, rising tide lift all boats. Ketika air pasang, otomatis semua kapal itu berlabuh dengan smooth. Tidak perlu nakoda handal. Nah, yang terjadi sekarang, air itu surut. Sehingga hanya kapal yang dinakodai oleh nakoda-nakoda handal yang bisa survive. Dan tidak berlebihan. Kalau saya sampaikan, seluruh yang hadir di ruang ini adalah nakoda. Perusahaan yang kita pimpin, provinsi yang kita pimpin, organisasi yang kita pimpin, haram atau tidak dalam situasi air surut, tergantung kejelian kita dalam mencari peluang dan kejelian kita dalam memimpin organisasi. Memang situasinya tidak mudah. Boleh ditampilkan next slide. Semalam kita naik pesawat, satu pesawat, bukan 4 mesin ya, 2 mesin ya, dan alhamdulillah smooth. Tetapi dunia ini kita ibaratkan seperti pesawat Airbus A380. Pesawat besar dengan 4 mesin. Sayangnya akhir-akhir ini 4 mesinnya batuk-batuk. Satu ya mulai serak-serak. Mesin pertama Amerika Serikat. Ini mewakili 25% ekonomi. Kuartal pertama, kuartal kedua kemarin mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Pengangguran memang rendah, tapi karena banyak yang quit dari pekerjaan. Tidak masuk dalam labor market. Inflasi tinggi, 8,5%. Tertinggi dalam sejarah Amerika 40 tahun terakhir. Jadi mesin pertama, 25% ekonomi itu bermasalah, batuk-batuk. Bagaimana dengan mesin kedua, Cina? Cina itu sekarang ekuivalen dengan 18% ekonomi dunia. Ini juga batuk-batuk. Penyebabnya adalah sesuatu yang tidak kita pernah duga. Kekeringan. Kekeringan di Cina menyebabkan produksi pangan turun, inflasi naik. Tidak hanya itu, karena sungai-sungai besar di sana kering, dan dalam 2 dekade terakhir itu Cina banyak membangun PLTA. PLTA-nya ikut kering sehingga energi sulit, industri terhambat, supply chain terhambat. Nah, padahal kalau kita bicara chip, kita bicara prosesor dan lain sebagainya, Cina, sehingga permasalahan di Cina itu kemudian menjadi mana-mana. Bagaimana dengan mesin ketiga? EU. EU memiliki masalah besar karena tidak hanya krisis energi, tapi juga krisis geopolitik. Ini 18% ekonomi dunia. Permasalahan dengan EU ini adalah sulit dianalisis. Menganalisis EU itu sama dengan menganalisis cara berpikir Putin. Tidak satupun orang tahu bagaimana cara Putin berpikir. Mungkin Putin sendiri juga nggak tahu. Jadi ini suatu krisis yang barangkali bisa sangat singkat, tetapi sangat mungkin panjang. Rest of the world, termasuk kita, ini 39% dari ekonomi. Bervariasi.
serak, ada yang flu, pilek, dan lain sebagainya. Indonesia should be fine. Tapi bagaimana dengan negara-negara lain yang mulai juga mengalami perlambatan? Jadi kalau kita berharap pesawat kita naiki itu smooth, nggak ada goncangan, itu harapan yang sulit. Tapi bahwa ada goncangan, kita berharap akhirnya goncangan itu mereda dan kita mengalami soft landing. Next slide. Krisis yang terjadi sekarang ini beda dengan krisis-krisis sebelumnya. Kalau kita bikin list 6 krisis terbesar dalam sejarah dunia, itu 4 diantaranya adalah krisis finansial. 1772, kemudian 1998, kemudian tahun 2008, kemudian Great Depression 1929, itu krisis yang disebabkan karena financial sector. Kalau krisis keuangan saja kita sudah hafal solusinya. Krisis keuangan, bank di bail out, kemudian likuiditas digelontorin, ekonomi mulai berjalan. Terjadi di 98, terjadi di 2008. Nah, 2000 krisis yang multidimensi. Saya sebutkan 3 faktor di situ, tapi kemungkinan menjadi 4 kan akhir. Yang pertama pandemi Covid. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rantai pasok rusak, demand turun, cover, demand naik, rantai pasok belum diperbaiki, akhirnya inflasi belum berhasil ditangani, inflasi akibat Covid, perang Ukraine, Rusia membuat short energi, gandum dan lain sebagainya, terus berlangsung. Dan ditambah lagi dengan kekeringan di Cina. 3 faktor yang berkombinasi menjadi multidimensi yang sebelumnya belum pernah kita alami. Yang menarik, berita terakhir pagi ini, Credit Suisse, harga sahamnya drop. Diduga akan mengalami krisis likuiditas. Credit Suisse itu ukurannya 3 kali lipat Lehman Brothers yang menjadi titik awal subprime mortgage crisis di Amerika. Ini 3 kali lipat dan berpusat di Eropa. Kalau something happen, kita berharap tidak terjadi apa-apa. Eropa makin berat. Jadi ini menjadi multi-dimension dan 4 dimensi. Dimensi keempat adalah krisis finansial. Kalau itu terjadi. Nah, analisis ke belakang ini belum memasukkan krisis finansial karena ini perkembangan yang masih sangat mutakhir. Next slide. Kita semua sudah sangat familiar dengan chart ini. Semua naik. Yang biru itu adalah komoditi, naik terus. Tetapi alhamdulillah kalau kita lihat mulai dari pertengahan tahun ini sudah mulai flat. Yang biru itu. Pangan tetap naik, tetapi energi mulai turun. Jadi sebenarnya kita bisa berharap bahwa flat itu akan bertahan dan berlanjut dan lama-lama akan turun juga. Semoga situasi terburuk sudah kita lewati. Tetapi kembali, bagaimana dengan financial? Nanti teman-teman dari BI, OJK bisa menganalisis lebih mendalam itu. Next slide. Ini adalah harga komoditi. CPO naik kemudian turun. Dulu kita larang ekspor. Nggak dilarang ekspor pun lama-lama turun kan, gitu ya. Kalau dulu kita memperbolehkan ekspor, sebenarnya kita mendapatkan devisa luar biasa. Itu yang grafik biru itu ada gunungnya itu gunung emas. Karena kita nggak boleh ekspor, kita tidak menikmati emas yang ada di gunung itu. Crude oil sempat melejit, kemudian mulai menurun. Coal terus naik, natural gas terus naik. Ini menunjukkan fakta di balik resiliensi Indonesia, karena kita adalah net eksportir coal dan kita net eksportir natural gas. Kenapa itu semua meningkat dan kita sangat diuntungkan. Walaupun dari lalu lintas devisa tidak optimal Bu, karena uang yang masuk catat boleh lagi. Kalau misalnya harus surrender, apakah bulan
atau 1 tahun mestinya akan memperkuat devisa dan memperkuat. Nah, next slide. Ini grafik yang sangat penting bagi kita. Yang kuning itu menggambarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2000 hingga 2021. Kemudian yang lain, yang naik turun tidak beraturan itu adalah negara lain, Singapura, Malaysia, Thailand. Negara lain seperti Cina, EU, kemudian Amerika, itu sama saja, sangat dinamis. Tapi kita lihat, Indonesia itu manteng begitu saja, yang kuning itu. Menggambarkan bahwa by nature, ekonomi kita itu lebih resilient daripada negara-negara lain. Ketika yang lain naik turun, kita tetap relatif stabil. Saya coba menghitung standar deviasi dari pertumbuhan ekonomi. Standar deviasi kita pada periode itu hanya 1,71%. Bandingkan dengan Singapura misalnya 4,12%, Malaysia 3, sekian, Thai 3, sekian, EU, Cina, Amerika 2 lebih atau hampir 2. Ekonomi kita sebenarnya relatif stabil. Ekonomi kita itu hanya terganggu kalau permasalahannya ada di dalam negeri. Ketika permasalahannya eksternal, kita itu relatif tidak terlalu terpengaruh. Gitu ya. Nggak tahu ini, ibarat anak gitu ya, bisa fokus belajar ketika yang lain rame, atau sebenarnya anak ini autis gitu ya, tidak bisa menyerap apa yang terjadi di luaran. Tapi faktanya bahwa kita jauh lebih resilient dari negara-negara yang menjadi peer kita. Next slide. Dari sisi inflasi juga begitu. Bayangkan Indonesia sekarang inflasinya 4,7%. Sementara negara-negara maju yang biasanya inflasinya 1%, 2%, mereka justru mengalami inflasi tinggi, mendekati 10%. Kalau kita disuruh menebak chart ini dan ditunjukkan kepada kita di tahun 90-an atau 2000-an, maka kita akan menebak bahwa yang kanan itulah negara-negara Afrika, yang kiri itu adalah negara-negara maju, G20. Tapi faktanya sekarang inflasi yang tinggi, yang sangat volatile itu justru sedang dialami oleh negara-negara maju. Dan kita hanya 4,7%. Saya rasa ini suatu yang sangat menggembirakan. Next slide. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah resiliensi ini sebagai sesuatu yang positif? Atau sesuatu yang justru merupakan tanda tanya besar bagi kita? Kok kita begitu, yang lain enggak? Yang salah kita atau mereka? Gitu. Ini ada good news-nya, ada bad news-nya. Good news-nya, kita menjadi tidak perlu takut ketika ada krisis global. Karena ekspor dan import kita kalau dijumlahkan itu hanya 39% GDP. Kita itu tidak banyak berdagang dengan negara lain. Jadi ketika ada turbulensi di negara lain, kita tenang-tenang saja. Tetapi kalau kita lihat rata-rata dunia itu 56,2%. Jadi global trade terhadap GDP-nya. Filipina saja 70%, Thailand 121%, Malaysia 135%, Vietnam 200%, Singapura 32%. Negara-negara lain itu semakin naik kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun. Kita flat dan kecenderungannya variasi yang kita perdagangkan itu semakin rendah. Dulu itu kita mengekspor banyak hal, microchip, komputer, sepatu, ini hasil produk industri. Sekarang rata-rata komoditi. Jadi sisi variasi kita makin rendah. Nah, good news-nya ketika ada external shock kita lebih stabil. Bad news-nya, ketika ada opportunity global, kita gagal memanfaatkannya. Jadi makanya ketika recovery ekonomi yang lain melejit, kita tetap stabil-stabil saja. Iya, kita tetap tenang. Nah, ini satu PR besar. Lalu bagaimana dengan Sulawesi? Next slide. Sulawesi Selatan, Indonesia masih ya. Kalau kita berbicara Indonesia, apakah kita harus khawatir? Kita mencoba melihat forecast pertumbuhan ekonomi dari lembaga yang paling konservatif hingga lembaga-lembaga yang biasanya sangat agresif membuat forecast. Agresif itu kalau buruk sangat buruk, kalau baik sangat baik. Dan range-nya yang
krem itu ternyata yang terburuk pun masih relatif lumayan. Ini forecast dari beberapa lembaga internasional termasuk Bloomberg hingga September, artinya masih sangat current. Dan angkanya tidak membuat kita khawatir. Tapi ya itu sebenarnya PR besar kita. Bagaimana supaya kita juga bisa memanfaatkan peluang global ketika ekonomi membaik. Lalu bagaimana dengan Sulawesi? Next slide. Tadi Mas Andi menyebutkan Sulawesi itu suatu keajaiban, betul. Pertumbuhan ekonominya rata-rata 2% di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, yang merah itu Sulawesi, yang biru itu Indonesia. Tidak hanya itu, kalau kita tarik tahun-tahun sebelum 2011, Sulawesi itu mengalami pertumbuhan di atas 10% beberapa kali. Dan bahkan kalau kita cermati data pemerintah pusat, angka kemiskinan turun. Sebenarnya waktu itu kalau Sulawesi Selatan kita keluarkan dari perhitungan, kemiskinannya naik. Jadi prestasi Sulawesi ini berhasil mendongkrak situasi Indonesia. Nah, di belakang nanti kita akan diskusikan apa yang harus kita lakukan untuk merespon situasi sehingga peran Sulawesi bagi negeri itu tetap bisa dilanjutkan. Di sini dulu sebelum nanti kita lanjutkan diskusi what's next. Makasih.